Kota Surabaya dan sepak bola, dua terminologi ini rasanya sulit dipisahkan satu sama lain. Betapa tidak, tak hanya iklim sepak bola yang begitu dahsyat dan fanatik, ibu kota provinsi Jawa Timur ini seperti tak pernah absen menyumbang prestasi sepak bola di tingkat amatir maupun klub. Nama-nama seperti Yusuf Eko Dono, Bejo Sugiantoro, Aji Santoso hingga generasi Andik Firmansyah dan Evan Dimas merupakan segelintir dari banyak atlet yang dilahirkan dari rahim sepak bola Surabaya untuk kemudian menjadi kebanggaan tim nasional Indonesia. Resep sukses tak henti melahirkan talenta-talenta berbakat, salah satunya dipengaruhi pembinaan pemain usia dini yang baik. Di kota pahlawan ini banyak terdapat sekolah sepak bola atau SSB berkualitas dengan pelatih dan fasilitas terbilang mumpuni. Dari sekolah-sekolah sepak bola inilah lahir bakat-bakat atlet yang secara mental dan teknik diharapkan mampu bersaing di kancah lokal maupun nasional. Dari sekian banyak sekolah sepak bola itu, salah satunya adalah Mitra Surabaya. SSB ini rutin menghasilkan talenta pesepak bola muda hingga ke level nasional. SSB yang beralamat di Lidah Wetan, Surabaya inilah yang mencetak pemain nasional Evan Dimas Darmono. Alhamdulillah dari Mitra Surabaya ini udah menurunkan berbagai banyak macam pemain profesional, yaitu termasuk Evan Dimas, Randy Karahmas sekarang di Arema, terus Randy Irawan, ya itu sudah menurunkan beberapa pemain memang. Menurut Agus Winarno yang dulu juga bekas pemain Persebaya Surabaya pada era 90-an, mencetak pemain muda berkelas mesti melalui proses yang tidak mudah. Tidak berlaku istilah kebetulan. Bakat-bakat pemain mesti ditemukan dan diasah dengan tepat oleh SSB dari sisi fisik, teknis maupun mental. Yang penting sebagai seorang direktur kita mempunyai program-program yang sangat jelas ya, yaitu di mana program jadwal latihan, yaitu di mana kalau sebelum puasa itu kita ada latihan di kelompok umur 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu hari Minggu, terus hari Selasa, Rabu, Jumat gitu. Jadi satu minggu ada 4 kali pertemuan kita. Di sini ada beberapa kelompok umur, jadi mulai dari KU 8, 9, 10, terus 11, 12, 13, 14, 15 ya. Program pembinaan pemain muda pun harus terstruktur. Program ini mencakup pelatihan teknis, taktis, fisik, dan psikologis untuk mengembangkan kemampuan pemain secara optimal. SSB menjadi tumpuan pemain memantapkan fisik dan skill dasar seperti kontrol, umpan, tendangan, hingga dribble. Sebab stamina dan skill dasar olah bola yang tak solid inilah yang acap kali dikeluhkan pelatih tim nasional. Hal ini yang akhirnya membuat sebagian atlet meski secara teknik individu terlihat jago, tetapi akhirnya tersisih dari persaingan di dalam timnas. Keberhasilan SSB Mitra Surabaya menempa pemain setidaknya tergambar dari keandalan fisik Evan Dimas saat meraih Piala AFF U19 tahun 2013. Dalam proses training pemusatan latihan, tim pelatih menilai VO2 max Evan Dimas adalah yang tertinggi dibandingkan rekan-rekan setimnya. Selain itu, kompetisi juga harus rutin digulirkan untuk mengasah kemampuan para pemain. Hal ini yang dilakukan Mitra Surabaya agar kapasitas para pemainnya semakin berkembang. Liga Progresi ini adalah mengakomodir di luar dari internal Persibaya, kompetisi internal Persibaya. Ini ada 12 tim yang ikut di Liga Progresi. Ini baru berjalan untuk kelompok usia yang 2008 sampai 2009. Untuk meningkatkan kualitas permainan anak-anak. Kalau anak-anak tidak ada kompetisi vakum itu kita nggak bisa berkembang dalam segi permainan kan. Masalahnya permainan dari segi permainan itu untuk menurunkan pemain-pemain yang berbakat, yang pemain yang potensial itu harus melewati kompetisi. Meskipun terdapat banyak program pembinaan pemain sepak bola muda di Indonesia, masih terdapat tantangan dan kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya infrastruktur dan fasilitas olahraga yang memadai. Mungkin ya, kalau kita melihat SSB Duar Mitra, kendalanya mungkin dari lapangan mungkin ya, ada
Kalau saya melihat dari teman-teman yang pegang-pegang SP itu kendali dari lapangan, mungkin mereka lapangan sewa bukan lapangan sendiri kan. Kalau kita di Mitra ini kita udah lapangan kita sendiri gitu loh. Di kota Surabaya, pemerintah setempat juga turut andil dalam pembinaan sepak bola sejak dini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya, Wiwi Widayati, bahkan mengungkapkan peran pemerintah tak sebatas pada penyiapan infrastruktur seperti lapangan sepak bola, tetapi juga dapat dilakukan melalui inisiatif lain seperti kompetisi kecil. Di sisi lain, kami kemarin juga sudah memulai dengan coaching clinics. Ya, coaching clinics itu juga anak-anak kami atur dengan anak-anak SMP dan SD, dan itu dimentoring oleh pemain Persibaya. Kami ada adik-adik di 31 kecamatan, nanti kita coba atur punya game-game seperti itu, jadi kan fun. Jadi mereka akan main sekitar 20 menitan, berarti 40 menit ya per pertandingan. Seperti itu di antar kecamatan seperti itu. Dan kami kemarin sudah siapkan untuk di 3 lapangan-lapangan yang memang kita punya. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pemain sepak bola muda di Indonesia, perlu sinergi yang baik antara pemerintah, federasi sepak bola, klub sepak bola, dan masyarakat termasuk swasta. Dukungan dan partisipasi semua pihak akan mempercepat terwujudnya visi Indonesia sebagai negara dengan pemain sepak bola muda berkualitas dan siap bersaing di level internasional.